Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang gerak lurus, yaitu yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas juga termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Ya, perhatikan benda ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Nah, kemudian grafiknya adalah VT. Ini VT merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini lihat di sini jatuh bebas seekor tikus ya. Nah, di mana rumus yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas adalah V sama dengan akar 2GH. Kemudian V sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT pangkat 2, HT sama dengan H0 min H. Nah, di mana V adalah kecepatan setelah T sekon, G percepatan gravitasi bumi, H adalah jauh jatuhnya, H0 adalah ketinggian mula-mula, HT adalah ketinggian setelah T sekon, sedangkan T adalah lama jatuhnya. Ya, jadi di sini H itu jauh jatuhnya ya, misalnya dari sini ke sini jauh jatuhnya. Kemudian HT adalah ketinggian dari tanah setelah jatuh, misalnya sampai sini jauh ketinggiannya, ini HT. Kemudian contoh soal, sebuah benda berada pada ketinggian 100 meter dari tanah, kemudian jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi bumi pada tempat itu 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A. kecepatan benda setelah 2 sekon, B. jauh jatuhnya benda setelah 2 sekon, C. tinggi benda dari tanah setelah 2 sekon, D. kecepatan benda sampai di tanah. Pembahasannya diketahui H0 sama dengan 100 meter, kemudian G 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian ditanya A. kecepatan setelah 2 detik, T sama dengan 2 sekon. Kemudian B. jauh jatuhnya benda, berarti H setelah 2 sekon. C. tinggi benda dari tanah setelah 2 sekon, berarti HT. T sama dengan 2 sekon. Kemudian D. kecepatan benda sampai di tanah, jadi V sampai tanah berarti H-nya 100. Jawab V sama dengan GT. G 10, T nya 2, berarti 20 meter per sekon. B. H sama dengan setengah GT kuadrat, sama dengan setengah kali 10 kali 2 pangkat 2, sama dengan 5 kali 4, 20 meter. Kemudian C. HT sama dengan H0 min H. H0 nya 100 dikurang 20 sama dengan 80 meter. Berarti ketinggian dari tanah setelah 2 detik adalah 80 meter. Kemudian D. V sama dengan akar 2GH. Akar 2 kali 10
H-nya berarti 100 sama dengan akar 2000 atau sama dengan V sama dengan 44,7 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan benda sampai di tanah. Kemudian kita lanjutkan tentang gerak vertikal, yaitu gerak vertikal juga termasuk gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal ada dua. Yang pertama, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dari suatu ketinggian tertentu dengan kecepatan awal tertentu. Nah, ini misalnya dengan kecepatan awal tertentu, kemudian dilemparkan jatuh dari ketinggian tertentu. Rumus gerak vertikal ke bawah adalah di sini V0 ya, dengan kecepatan awal V0, ketinggian mula-mula H0. Nah, kemudian rumus yang pertama adalah V sama dengan V0 plus GT. Kemudian yang kedua, H sama dengan V0T tambah setinggi GT kuadrat. Ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. V adalah kecepatan setelah T sekon, V0 kecepatan awal, G percepatan gravitasi bumi, H0 adalah ketinggian mula-mula dari tanah, H adalah jauh jatuhnya, kemudian HT adalah ketinggian dari tanah setelah T sekon. T adalah waktu. Nah, di sini tandanya positif ya, karena dia makin cepat ya. Kemudian sebagai A-nya adalah gravitasi bumi. Kemudian contoh soal, sebuah benda berada pada ketinggian 200 meter dari tanah, kemudian dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A. kecepatan benda setelah 2 sekon, B. jauh jatuhnya benda setelah 2 sekon, C. tinggi benda dari tanah setelah 2 sekon, D. kecepatan benda sampai di tanah. Pembahasannya diketahui H H0 ya, H0 sama dengan 100 meter, G 10 meter per sekon pangkat 2, kemudian V0 ini masih ini 200 ya, 200 ya. Kemudian V0 20, ditanya A V setelah T 2 sekon, kemudian B jauh jatuhnya H T 2 sekon, kemudian C HT T sama dengan 2 sekon, kemudian D V sampai di tanah berarti hanya 200.
Ya, jawab untuk A, V sama dengan V0 tambah GT sama dengan V0 nya 20, G10, T nya 2, jadi 20 tambah 20 40 meter per second. Kemudian B, jauh jatuhnya berarti H V0 T tambah setengah GT kuadrat sama dengan 20 kali 2 tambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat sama dengan 40 tambah 20 sama dengan 60 meter. Ini adalah jauh jatuhnya. Kemudian C, ketinggian dari tanah HT sama dengan H0 dikurang H sama dengan 200 dikurang 60 sama dengan 140 meter. Ini adalah ketinggian dari tanah. Kemudian D, V sampai di tanah, V sama dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH sama dengan 20 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 200. Maka V kuadrat sama dengan 400 ditambah 4000 sama dengan 4400. Maka V sama dengan akar 4400 sama dengan 20 akar 2. Ya, 20 akar 11 meter per sekon, atau V sama dengan 66,33 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatannya sampai di tanah. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, ini Hmax. Nah, rumus-rumusnya adalah V sama dengan V0 min GT. Min berarti makin lama makin lambat. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, kemudian di sini karena di sini makin lama makin lambat, sehingga benda ini akan satu saat akan mencapai tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum ini benda akan berhenti di titik ini dan kemudian mengalami jatuh bebas. Nah, Hmax-nya adalah V0 kuadrat per 2G. Kemudian Tmax sama dengan V0 per G. Tmax yaitu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini keterangannya V sama dengan kecepatan setelah T sekon, V0 kecepatan awal, G percepatan gravitasi, H adalah ketinggian dari tanah setelah T sekon. Hmax adalah tinggi maksimum, Tmax adalah waktu untuk menempuh tinggi maksimum. Dan contoh soal, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon.
Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka tentukan A. kecepatan benda setelah 2 sekon, B. tinggi benda setelah 2 sekon, C. tinggi maksimum yang dicapai benda, D. waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Pembahasannya sini diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, G 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya A. V setelah T 2 sekon, B. H setelah T 2 sekon, C. H max Hmax sama dengan berapa? Kemudian di T max. Ya, jawab A. Sini V sama dengan V0 min GT. V0 40, G 10, T nya 2, berarti 20 meter per sekon. Jadi kecepatannya makin lambat. B. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat sama dengan 40 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 pangkat 2. Maka H sama dengan 80 min 20 sama dengan 60 meter. C. tinggi maksimum yang dicapai benda, berarti H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi 40 pangkat 2 per 2 kali 10 sama dengan 1600 per 20. Ini coret, maka H maksimum adalah 80 meter. Kemudian di waktu untuk mencapai tinggi maksimum, T max sama dengan V0 per G. V0 nya 40 bagi 10 sama dengan 4 sekon. Jadi untuk mencapai tinggi maksimum, benda ini memerlukan waktu 4 detik. Contoh soal berikutnya, dari ketinggian 15 meter di atas tanah dilemparkan sebuah benda vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, benda sampai di tanah setelah. Nah, perhatikan gambar ini. Sini kita mencari Hmax dulu ya, Hmax. Jadi benda dilempar dari atas sini ke sini. Nah, sehingga Hmax-nya adalah V0 kuadrat per 2G sama dengan 10 pangkat 2 per 2 kali 10, 100 per 20 sama dengan 5 meter
ya. Kemudian setelah Mach, nah berarti waktu untuk mencapai tinggi maksimum T Mach sama dengan V0 per G. V0 nya adalah 10 per 10 1 sekon. Nah kemudian tinggi ini adalah berarti H adalah 15 ditambah H max, berarti 15 tambah 5 20 meter. Nah sehingga waktu untuk berarti benda ini kemudian jatuh ke bawah. Nah sehingga T sama dengan akar 2H per G, T dari atas ke bawah, T aksen ya, T aksen akar 2 kali 20 per 10 sama dengan akar 4 sama dengan 2 sekon. Jadi waktu dari atas ke bawah jatuh bebas ya adalah 2 sekon. Nah sehingga T total dari awal ke atas kemudian ke bawah lagi adalah 1 ditambah 2, jadi T max tambah T aksen sama dengan 3 sekon ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh benda ini dari atas ini naik ke atas terus turun lagi adalah 3 sekon.